Salam sehat, penuh semangat teman-teman sekalian. Nama saya Raden Pardede, saya ekonom. Materi yang disampaikan kali ini untuk Golkar Institute Training App adalah bagaimana ekonomi suatu negara berkembang. Kita perlu mempelajari faktor-faktor yang menentukan perkembangan ekonomi satu negara. Umumnya, ukuran yang paling sering dipakai untuk mengukur kemajuan adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Hal yang lain adalah tingkat kemiskinan, distribusi, penciptaan lapangan kerja. Untuk tahap awal, secara sederhana kita perlu menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan PDB atau perkembangan suatu negara. Kami akan membahas beberapa faktor penting secara detail pada kali ini. Faktor yang pertama yang menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi adalah sumber daya alam. Negara yang punya sumber daya alam yang melimpah tentu punya potensi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Faktor yang kedua adalah barang modal. Negara yang punya barang modal yang handal, mesin yang baik, ya, infrastruktur yang baik, tentu akan punya potensi bertumbuh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak mempunyai barang modal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting sebetulnya adalah modal manusia. Negara yang modal manusianya sangat canggih, terlatih, dan punya pendidikan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan negara tersebut jauh lebih baik dari negara-negara yang tidak punya modal manusia yang memadai. Kewirausahaan adalah faktor yang keempat, yang sangat penting sekali. Kewirausahaan adalah keinginan satu individu untuk mengambil satu risiko untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dia berani mengambil kegiatan ekonomi. Dia entrepreneurship-nya ada. Itu yang menentukan juga competitiveness daripada satu negara yang juga menjadi ukuran kemajuan dari negara tersebut. Di samping ini, yang tidak kalah pentingnya, di samping yang saya sebutkan 4 faktor utama tadi adalah budaya, etika, dan kelembagaan. Negara yang punya budaya yang sangat bagus, etika kerja yang sangat bagus, tentu juga akan mempunyai daya saing dan juga daya kompetitifnya yang sangat bagus sekali. Kalau ditambah dengan kelembagaan pemerintahan juga yang sangat baik, maka negara tersebut pasti menjadi satu negara yang akan sangat maju ke depan. Di samping itu, kita juga melihat ya bagaimana pola transformasi ekonomi menjadi berubah dari waktu ke waktu. Biasanya transformasi ekonomi itu kita mulai dari sektor pertanian. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana negara-negara itu berkembang, selalu dimulai dari sektor pertanian. Kemudian pada saat sektor pertaniannya mulai maju, mulai produktif, dia beralih ke sektor manufaktur. Jadi pekerja-pekerja juga berubah. Pekerja yang dulunya bekerja sangat signifikan adalah dalam jumlah yang sangat besar di sektor pertanian, sekarang dia berpindah untuk bekerja di sektor manufaktur. Dan kemudian manakala ekonominya makin lama makin berkembang, dia kemudian beralih ke sektor jasa. Sektor jasa itulah yang menjadi sebetulnya yang nilai tambahnya yang paling tinggi. Itu dialami oleh negara-negara maju. Kemajuan daripada satu bangsa kalau kita lihat, kita melihat transformasi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan ke sektor jasa. Ada yang gagal di dalam melakukan transformasi ekonomi. Ada negara yang terus di sektor pertanian saja. Kemudian ada yang berubah sebagian ke sektor manufaktur. Tapi sektor manufakturnya masih tetap informal sektor. Ya, jadi bukan menjadi sektor-sektor yang value added-nya atau nilai tambahnya tinggi. Demikian juga dari sektor yang saya sebutkan tadi, sektor pertanian, ada yang berpindah ke sektor jasa. Tetapi sayangnya banyak juga sektor jasanya adalah sektor jasa yang tidak produktif dan juga tidak formal.
Nah, negara-negara yang kita lihat berkembang sekarang ini yang benar-benar dia punya daya saing yang tinggi, umumnya dia melakukan transformasi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Tapi sektor manufakturnya menjadi sektor yang formal. Kemudian manakala sektor manufakturnya makin lama makin maju, kemudian juga berpindah ke sektor jasa. Namun secara keseluruhan, baik itu di sektor pertanian, baik itu di sektor manufaktur dan di sektor jasa, itu seluruhnya itu berperan di dalam ekonomi satu negara. Sebagai contoh, Amerika yang kita lihat sekarang, peranan sektor pertaniannya menjadi sangat kecil. Demikian juga peranan daripada sektor manufakturnya juga relatif kecil, ya. Kemudian peranan sektor jasa menjadi sangat dominan dan yang menyumbang nilai tambah yang paling besar adalah sektor jasa tadi. Sebaliknya kalau kita lihat negara-negara yang tidak berkembang atau kurang berkembang atau kita sebutkan dengan less developed countries, umumnya sektor pertaniannya menjadi sangat dominan. Jumlah pekerja yang paling banyak adalah di sektor pertanian tadi itu, ya. Kemudian sektor manufakturnya kurang berkembang dan sektor jasanya, apalagi sektor jasanya makin lama makin tidak berkembang. Kita lihat lebih lanjut untuk kasus Indonesia, nanti kita bisa melihat, membahas itu lebih detail. Tetapi kadangkala terjadi perubahan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur, kemudian tidak smooth dia tidak berjalan dengan baik, kemudian dia bertransformasi ke sektor jasa. Tapi ada yang dia berubah dari sektor pertanian ke sektor kemudian manufaktur, dia kembali lagi ke sektor pertanian. Ya, jadi itu yang kita sebutkan deindustrialisasi. Tentu hal ini untuk Indonesia kita tidak inginkan. Kita harapkan yang terjadilah transformasi dari sektor pertanian kemudian ke sektor manufaktur dan selanjutnya kita masuk kepada sektor yang nilai tambahnya sangat tinggi sekali. Ya, itu yang sebetulnya yang kita harapkan terjadi. Dan pada saat dia berpindah dari sektor ke sektor, kita harapkan yang terjadi adalah berpindah para pekerja ini dari informal sektor ke formal sektor, ya, bukan tetap di informal sektor. Jadi tidak ada gunanya berpindah dari sektor pertanian, kemudian kita berpindah ke sektor jasa, tapi tetap informal. Ini yang sebetulnya yang perlu kita hadapi, yang kita harus atasi sekarang ini. Banyak negara yang dia berpindah dari sektor pertanian ke sektor jasa, tapi sebetulnya yang terjadi tidak ada penambahan nilai tambah. Ya. Nah, harapan kita adalah kita nanti bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang saya jelaskan tadi di dalam faktor yang menjelaskan ekonomi, yaitu faktor sumber daya alam, kemudian yang kedua tadi faktor human capital atau sumber daya manusia, kemudian faktor barang modal, kemudian yang keempat adalah kewirausahaan, ditambah dengan faktor yang saya sebutkan tadi, etika, budaya, dan kelembagaan. Itulah sebetulnya yang menjadi faktor-faktor utama kalau kita ingin melihat atau menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi satu negara. Negara yang punya faktor itu, yang bisa mengkombinasikan faktor itu secara maksimal, itu yang menjadi negara maju. Negara yang gagal mengkombinasikan itu, ujungnya adalah menjadi negara yang relatif terbelakang. Tentu Indonesia perlu mempelajari ini. Teman-teman sekalian perlu melihat ini secara detail. Kalaupun bapak-bapak dan ibu atau teman-teman nanti mempraktekkan itu baik di tingkat lokal maupun di tingkat provinsi, apalagi di tingkat pusat, maka faktor-faktor itulah yang sebetulnya yang menentukan apakah ekonomi satu negara bisa berkembang dengan baik atau tidak. Untuk topik kedua, saya akan membahas sekilas sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Saya sudah katakan tadi di topik yang sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana ekonomi satu negara berkembang. Sekarang topik yang akan saya bahas yaitu sekilas sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, di mana kita akan mencoba untuk menginterpretasikan dan mencoba nanti membuat bagaimana kita mempraktekkan
faktor-faktor tadi, kita coba lihat nanti bagaimana itu dipraktekkan, bagaimana itu menjelaskan sebetulnya ekonomi di Indonesia dari waktu ke waktu bisa dijelaskan dengan faktor-faktor yang kami sebutkan tadi. Saya sudah menjelaskan tadi faktor-faktor penting yang menentukan kemajuan satu bangsa atau perkembangan ekonomi. Yaitu faktor yang pertama saya jelaskan tadi adalah sumber daya alam. Kemudian faktor yang kedua adalah sumber daya manusia atau human capital. Yang ketiga adalah keberadaan dari barang modal, permesinan. Yang keempat tadi adalah kewirausahaan. Di samping itu saya juga jelaskan tadi satu faktor yang sangat penting lagi adalah budaya, etika, dan kelembagaan. Demikian, sampai jumpa pada topik yang berikutnya.